Anda kembali digelar perkara. Pihak keluarga korban membantah pernyataan para tersangka soal motif tersangka melakukan pembunuhan. Di antaranya korban dianggap tidak memberi nafkah layak pada tersangka J. Lalu mungkinkah ada motif lain dalam pembunuhan berencana terhadap AS? Simak ulasannya berikut ini. Masalah motifnya katanya kurang dinafkahi atau apa itu juga bisa saya bantah. Karena bicara tentang alasan untuk menghilangkan nyawa seseorang, termasuk orang yang paling dekat, ya sangat bisa banyak kejadian yang terjadi karena ini menguasai harta atau sebagian harta dari seseorang. Inilah momen kebahagiaan keluarga AS dan J, sang istri, beserta 3 anak mereka. Demi melindungi privasi korban dan keluarga korban, tautan kanal YouTube dan video ini kami samarkan. Klip video ini diunggah pada Mei 2022 lalu. AS beberapa kali mengunggah video perjalanan keluarga saat liburan di kanal YouTube-nya. Miris, 2 tahun kemudian, nyawa laki-laki 45 tahun ini hilang di tangan orang-orang terdekatnya. Kasus pembunuhan berencana terhadap AS yang dilakukan J, istri korban, SN, anak korban, dan HP, pacar anak korban, menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga korban. Hingga kini, Yudi masih bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat kakak ipar dan keponakannya tega membunuh korban AS. Yudi menganggap alasan para tersangka janggal, tidak sesuai realita, terutama soal korban tidak memberi nafkah layak untuk tersangka J. Masalah motifnya katanya kurang dinafkahi atau apa itu juga bisa saya bantah. Karena si anaknya aja 1 minggu itu dikasih uang jajan ya, yang Sylvia itu 1 juta, itu di luar biaya kos, di luar bayar listrik segala macam, itu uang jajannya 1 minggu 1 juta. 1 minggu 1 juta. Ya. Si masa untuk keluarganya sehari 100.000 ya, dia berarti bukan anggota keluarga semuanya berlima ya. Yang 1 orang aja dikasih 100.000, masa yang berempat sehari 100.000. Itu juga udah terbantahkan sama warung-warung di sini segala macam. Kalau setiap si istrinya belanja itu sehari aja lebih dari 100.000 begitu. Ya. Dan untuk masalah ini ya tidak merestui ya itu juga sangat bohong. Soalnya almarhum juga sering cerita ke saya masalah si Pram segala macam dan baik-baik aja. Bahkan hari Sabtu sebelum kejadian malam Minggu itu si Pram itu main ke sini, terus dia ngajak makan istrinya almarhum sama anaknya, dibawa ke mall. Almarhum mengizinkan. Nah terus malam Senin juga si Pram ke sini. Almarhum juga mengetahui dan semua baik-baik aja. Terungkapnya kasus ini mendorong sejumlah pihak angkat bicara. Kriminolog Adrianus Meliala menilai tersangka J dan SN tega menghilangkan nyawa korban lantaran sebagai anggota keluarga keduanya tidak lagi memiliki ikatan emosional dengan korban. Keharmonisan keluarga AS yang sempat terlihat sesaat sebelum kejadian tidak menunjukkan kondisi sebenarnya. Pasalnya, J dan SN telah merencanakan untuk menghabisi nyawa AS 2 pekan sebelum kejadian. Pertanyaan kita adalah bahwa apakah masih bisa disebut sebagai keluarga? Jangan-jangan yang terjadi adalah itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak lagi merasa punya bonding, ya, punya ikatan emosional bahkan darah satu sama lain, sehingga kemudian mampu melakukan satu perbuatan kekerasan yang secara akal sehat hanya bisa dilakukan terhadap orang lain. Dengan kata lain, inilah ciri daripada keluarga pecah atau broken atau torn family. Yang menarik dalam kasus ini, motif para tersangka dalam melakukan pembunuhan mendapat sorotan. Kriminolog menyebut motif dalam sebuah kasus pembunuhan harus dibuktikan. Ini tadi, ketika ada anggota keluarga yang dianggap menjadi beban, tidak memberikan masukan atau tidak memberikan jatah yang banyak pada istri, sang suami dibunuh. Ketika sang bapak dianggap sebagai menghalangi pernikahan, bapak dibunuh.
Jadi betapa itu menjadi memiriskan ya, karena di Indonesia ini banyak sekali para suami yang tidak bisa menafkahi keluarga secara cukup ya, tapi nggak kemudian dibunuh itu gitu ya. Jadi sekali lagi jangan-jangan ini bukan motif yang sebenarnya, maka tentu polisi akan menggali ya. Jangan-jangan. Sejalan dengan itu, psikolog Novita Tandri menjelaskan untuk mengetahui motif sebenarnya dalam kasus pembunuhan korban AS yang dilakukan oleh istri, anak, dan kekasih anak korban tidaklah mudah. Perlu melibatkan psikolog untuk melakukan asesmen terhadap para tersangka, bukan didasarkan pada asumsi belaka. Untuk hal ini karena memang perlu melakukan serangkaian assessment sih, betul-betul melakukan screening untuk bisa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi sih, apakah pernah terjadi penganiayaan, apakah pernah terjadi penelantaran, apakah pernah terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, sehingga dua orang ibu dan anak ini bisa bekerja sama untuk menghilangkan nyawa seseorang yang harusnya menjadi orang yang paling mereka cintai. Kita harus pakai kalau yang disebutnya asas praduga tak bersalah gitu ya, untuk benar-benar melihat ke dalam, betul-betul meneliti, menelisik gitu ya, assessment sekali lagi, serangkaian pemeriksaan dalam semua aspek untuk bisa memutuskan ini. Jadi jangan mengira-ngira atau berasumsi. Dalam suatu kasus pembunuhan berencana, biasanya pelaku merupakan orang yang telah dikenal korban. Banyak faktor yang membuat para pelaku tega membunuh korban. Di antaranya, ketidakmampuan dalam mengendalikan amarah, setelah pelaku memendamnya dalam waktu lama karena sakit hati dengan korban, hingga keinginan menguasai harta korban. Ada beberapa faktor kalau sampai orang melakukan kekerasan atau sampai menghilangkan nyawa seseorang. Pemicunya gitu apa ya? Itu banyak hal, dan hal-hal yang lain ada jadi kemarahan yang terpicu, tidak punya cara untuk bisa mengatasi, akhirnya amarah dan akhirnya menimbulkan hilangnya nyawa. Banyak kejadian yang terjadi karena ini menguasai harta atau sebagian harta dari seseorang, ketamakan dan kerakusan untuk menguasai secara ekonomi ya. Jadi sangat bisa terjadi, cuman harus diadakan assessment, screening, tes fisik, harus ada EEG, CT scan atau MRI untuk bisa mengetahui ke sana. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Ketiga pelaku kini dijerat pasal pembunuhan berencana yang ancamannya pidana mati. Kasus ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur terhadap pemberian Tuhan sekecil apapun, dan pengendalian emosi serta berpikir panjang harus dikedepankan agar kasus ini tidak kembali terulang di masa yang akan datang. Niko Anggriawan, Haniel Rivelino, Kompas TV, Jakarta. Ya, harapan saya yang jelas ketiga pelaku itu dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya. Kami meminta mereka divonis hukuman mati.